Bila saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf, dan saya sebagai manusia biasa ya proses salah apapun bisa Allah maaf. Insya Allah, Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Hati suami saya mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan anaknya. Wong wedok iku kudu duwe prinsip. Makam tuh cinta tuh. Aku mau segantengnya kayak apa. Kalau kita melakukan keburukan pada orang lain, apakah itu akan kembali kepada diri kita? Di dalam Islam, di dalam Al-Quran kita mengenal kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Atau Rasulullah SAW ingatkan al-jaza min jinsil amal, atau balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau pun akan dibalas dengan kebaikan. Engkau berbuat jahat, engkau pun akan dibalas dengan kejahatan. Hari ini engkau zolim pada orang, besok ada orang lain menzolimi dirimu. Hari ini engkau mencurangi orang, esok hari engkau akan dicurangi oleh orang. Memang seperti itu. Jadi fokus saja melakukan kebaikan supaya kita bisa mendapatkan kebaikan itu juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan keburukan sebiji zarah Allah akan balas. Itu konsep di dalam Islam. Sehingga membuat kita mau untuk berbuat baik terus supaya kebaikan itu kembali kepada diri kita. Kemudian yang ingin saya soroti teman-teman sekalian adalah video tadi mengenai seorang mantan yang datang kepada pernikahan mantan kekasihnya dan kemudian merasa bersedih. Saya ingin menyoroti tentang hal ini karena fenomena ini banyak terjadi. Fenomena wanita-wanita yang mengedepankan perasaan cinta hingga patah hati. Nah, ini disebut dengan penyakit cinta. Penyakit hati itu ada yang disebut juga dengan penyakit cinta. Dan ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang penyakit cinta ini pernah dirasakan oleh istri gubernur Mesir, istri Al-Aziz, yang kemudian jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat apa yang dilakukan olehnya. Kalau orang sudah jatuh cinta, terkena penyakit cinta, bisa melakukan apa saja yang di luar logika kita. Bahkan yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini yang kemudian kita kenal dengan nama Zulaikha atau Zulaikho ini, bahkan dikatakan sampai memotong jari jemarinya karena perasaan cinta luar biasa. Orang-orang juga mencintai Nabi Yusuf luar biasa sehingga melakukan demikian. Dan juga Zulaikha ini melakukan segala macam cara agar bisa mendapatkan cinta dari Nabi Yusuf alaihissalam, ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam ajaran kita teman-teman sekalian, di dalam ajaran agama Islam. Penyakit cinta ini ada obatnya. Apa itu obatnya? Obat orang yang jatuh cinta adalah menikah, itu pertama. Tapi kemudian kalau ternyata tidak mungkin untuk menikah karena satu dan lain hal, maka yang kedua cara terbaik adalah meninggalkannya untuk mengobati diri kita sendiri. Kalau tidak bisa meninggalkannya, masih ingat keburukannya boleh, supaya kita bisa mudah melupakannya. Dan kalau sudah ingat keburukannya masih juga tetap cinta luar biasa, tetap nangis patah hati luar biasa, apa yang harus dilakukan adalah minta pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Kenapa seseorang bisa mencintai orang lain secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa perasaan wanita mencintai orang berlebih-lebihan sehingga patah hati, nangis 7 hari 7 malam? Kenapa? Orang yang jatuh cinta kepada hamba Allah berlebih-lebihan seperti itu karena hatinya kosong daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mencintai makhluknya Allah secara berlebih-lebihan. Karena cintanya kepada Allah tidak dia kedepankan. Tapi kalau hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dia tidak akan merasakan patah hati yang berlarut-larut seperti itu. Hari-harinya disibukkan dengan meraih cinta Allah, meraih ridha Allah, meraih kasih sayang Allah kepada dirinya. Berarti ini bisa disebut teguran dari Allah juga sih, Ustazah? Iya. Kenapa engkau jatuh cinta secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa hatimu tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Iya. Kenapa hatimu dibuat kosong sehingga mencintai orang lain yang mungkin diharamkan oleh Allah dalam pacaran?
mustahil kalau nggak ngapa-ngapain ya. Ya. Secara garis besar sebagian Makanya masyarakat akhirnya Allah tahu. menegur itu ya. Allah menegur dengan cara itu, dan teman-teman harus tahu kalau terjadi patah hati seperti itu, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan dan nggak dapat, itulah yang terbaik untukmu, kata Allah. Indonesia kena prank sama Lesti. Gile, lebih gede daripada bayi muang. Kecil-kecil ngebohongin orang tua loh. Hati-hati, ntar kena smackdown lagi. Bawa pulang tuh babang ganteng. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Kalau tahu ujung-ujungnya damai, tak usahlah kau ribut-ribut ya. Kalau kau kena smackdown, ya diam-diam aja lah. Kau selesaikanlah, ajak makan, ajak tidur. Kalau kau dibanting-banting, kau panggil orang tuamu, panggil orang tuanya, dudukkan baik-baik. Nggak usah diviral-viralkan. Itu mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang melibatkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Di media sosial, sebagian penggemar Lesti Kejora menyayangkan aksi penyanyi itu untuk tidak meneruskan proses hukum terhadap suaminya yang sudah melakukan KDRT. Kecewa kenapa? Itu kan hak setiap orang masing-masing. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, kalau saya MAH biasa saja. Ya sudah tidak apa-apa, kata Lesti Kejora usai mencabut laporan terhadap Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat 14 Oktober. Tapi insya Allah ini jadi pembelajaran untuk suami saya, keluarga. Supaya hal ini tidak terjadi lagi dan kami bisa lebih baik lagi, lanjutnya. Alhamdulillah kami sudah membuat perjanjian, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Pengacara Lesti Kejora, Sandi Arifin menyebut beberapa poin perjanjian damai antara kliennya dengan sang suami, di antaranya adalah tidak akan mengulangi perbuatan dan lebih menjaga Lesti Kejora. Kalau tidak mematuhi peraturan, sampai terjadi lagi, dedek, Lesti Kejora, punya hak untuk membuat laporan lagi, mudah-mudahan itu tidak terjadi, kata Sandi. Meski begitu, Lesti Kejora juga enggan menegaskan apakah dirinya akan kembali rujuk bersama Rizky Bilar. Ia hanya menyebut bahwa di antara mereka berdua, tidak ada pisah. Doakan saja, kan sebenarnya tidak ada pisah. Doain aja nggak ada rujuk-rujuk, kata Lesti Kejora. Lesti sebelumnya mendadak mencabut laporan KDRT atas Rizky Bilar, sesaat setelah aktor tersebut resmi ditahan pihak kepolisian dan telah mengenakan baju tahanan pada Kamis 13 Oktober. Pada Jumat 14 Oktober, Lesti Kejora kembali datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengumumkan pencabutan laporan tersebut. Ia didampingi sang ayah, dan kuasa hukum